Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Izinkan kami mewakili Saudara Sani Jainuddin selaku peneliti utama dan rekan-rekan dosen untuk menyajikan hasil penelitian dalam Seminar Nasional Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, judul penelitian yang akan kami presentasikan ini adalah Evaluasi Kemampuan Lahan di Desa Sungai Jelayan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Ini salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan tempat asal Saudara Sani Jainuddin. Sebagaimana tema dari seminar nasional ini, yaitu pembangunan pertanian dan perikanan terpadu, berkelanjutan, ramah lingkungan, berbasis sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini bila kita lihat pada kenyataan, di mana masih banyak lahan yang dikelola belum sesuai dengan kemampuan lahannya. Ini akan mengancam kepada dari sisi keberlanjutan. Yang kedua, sangat dibutuhkan informasi penggunaan lahan pertanian yang tepat sasaran dalam bidang pertanian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau ingin berkelanjutan memang harus inilah yang kita lakukan. Dengan demikian dilakukanlah penelitian dengan tujuan untuk dapat mengetahui karakteristik lahan sesuai parameter kemampuan lahannya. Yang kedua, menentukan subklas kemampuan lahan dan memberikan saran penggunaan lahan berdasarkan subklas. Inilah yang menjadi core kompeten dari studi evaluasi kemampuan lahan. Selanjutnya, dalam kajian atau penelitian ini, serangkaian pelaksanaan penelitian telah dilakukan, mulai dari persiapan, karena ini penelitian lapangan, maka perlu persiapan yang cukup banyak. Jangan sampai begitu kita sampai di lokasi ada hal-hal yang masih kurang. Ini dikaitkan dengan dilakukannya biasanya survei pendahuluan. Baru masuk ke pelaksanaan pengambilan data di lapangan. Setelah itu ada sebagian sampel yang dibawa ke lab untuk dianalisis. Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data dan penyajian hasil. Apa saja data-data yang dikumpulkan? Ini misalnya ada kemiringan lereng, tekstur tanah, permeabilitas, kedalaman efektif, drainase tanah, tingkat erosi, batuan dan kerikil, ancaman banjir, serta pH tanah. Lanjut. Selanjutnya, berdasarkan data dari jenis tanah, penggunaan lahan di lokasi penelitian, lalu kelas lereng. Dari kelas lereng ada berbagai macam kelas lereng berdasarkan kondisi di lapangan, maka paling tidak ditemukan bahwa di lokasi penelitian di Desa Sungai Jelayan, Kecamatan Kendawangan ini terbagi menjadi 9 satuan lahan. Jadi ada 9 satuan lahan berdasarkan jenis tanah, penggunaan lahan, dan kelas lerengnya. Lanjut.
Berdasarkan kajian atau penelitian yang dilakukan dari data-data di lapangan ditambah dengan data-data hasil analisis di laboratorium, paling tidak ada 5 kelas kemampuan lahan. Ada kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 8. Kelas 5 ini untuk satuan lahan 1, yaitu semak belukar. Lalu untuk kelas kemampuan 3 ini satuan lahan 4, 6, dan 7. Ini termasuk semak belukar juga, perkebunan kelapa sawit, dan hutan sekunder. Lalu ada kelas kemampuan 4, ini pada satuan lahan 2, 3, dan 5. Ini perkebunan kelapa sawit dan hutan sekunder. Kelas kemampuan 5 ini pada satuan lahan 9, itu berupa semak belukar. Dan kemampuan 8 itu pada satuan lahan 8 berupa semak atau alang-alang. Jadi dari 9 satuan lahan terkelompokkan ke dalam 5 kemampuan lahan. Ini lebih rinci lagi, bisa kita lihat di tabel ini. Mulai dari satuan lahannya yang 9 tadi, lalu ini kelas kemampuan lahannya dari 2, 4, 3, 1 saja yang tidak ada. Jadi 2, 3, 4 ada, 5, 6 tidak ada, 7, 8 yang ada, 7 tidak ada. Nah, ini subkelasnya, ini memberikan faktor pembatasnya. Jadi ini ada semak belukar, ada hutan sekunder tadi kan, perkebunan kelapa sawit, dan semak belukar atau semak alang-alang dengan luasan yang berdasarkan masing-masing satuan lahannya pada kolom terakhir itu. Selanjutnya, kalau secara spasial ini bisa dilihat pembagian atau hasil dari evaluasi kemampuan berdasarkan kelasnya. Jadi ada subkelas, terus ada luasannya dan persentasenya dari lokasi kajian atau penelitian ini. Jadi mulai dari yang warna hijau ini yang paling luas ini kelas 1, lalu ada warna kuning ini kelas 2, lalu merah ini kelas 3, dan ini kelas 4. Kalau secara spasial dikaitkan dengan simbol dan subkelasnya, ini bisa dilihat juga hampir sama dengan yang tadi pembagiannya. Cuma ini subkelasnya sudah dimasukkan. Jadi faktor pembatas dari tempat dari masing-masing kelas sudah disebutkan di sini. Jadi terbagi dari 8, 2, 3, 4, dan 5. Ini secara spasial lokasi penelitian tadi di Desa Sungai Jelayan, Kecamatan Kendawangan. Demikian. Jadi jika rekomendasi yang dikeluarkan berdasarkan hasil kajian ini sesuai dengan tema dari seminar ini, keberlanjutan itu insya Allah akan tercapai. Mungkin itu saja secara sederhana penyajian dari hasil penelitian yang dilakukan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.